Tapi jujur gue pengen kedepannya pengen punya duit. Kalau gue punya duit, gue mungkin buat saat ini ya, gue pengen buat diri gue sendiri dulu. Oke, lu mulai nih obrolan hayalan nih. Semoga nggak wacana ya. Obrolan Karena hayalan. bener gue pengen gue buat menghibur diri gue sendiri. Kalau ada kebutuhan apa-apa segala macam. Sekarang Jadi kan dari sekarang kan digital pun bayaran kan mudah, bisa transfer, iya, lebih mudah malah. simple. Iya. Kenapa lu berpikiran Ya, itu? masa lu megang 2 miliar, 2 miliarnya pengen lu taruh dompet gitu. Nah gitu dah. Geser dong, sempit banget anjing. Lu madep sono dong, gua kayak gua jadi ininya. biar ada konsepnya kita madepnya jangan ke kamera, ke belakang gini nih. Waktu. Apa? Membatasi waktu. Masa ngomong. Tahu, malam. bepetan. Iya, malam abis lebaran ditunggu-tungguin, kagak ada kabar. Iya, mana itu lu? gua Monyet. ngantuk banget, cuy. Ngantuk banget sumpah. Pada disaung anjing. Ngantuk. Gua udah bilang OTW dari Bintaro. Gua kira udah disaung, ditelepon-teleponin. Kalau nggak salah tuh kagak Grims ada. deh ya. Hujan kan ya? Ya nggak sih? Padahal gua lagi bawa rezeki Iya, tuh. hujan, Bang. Hujan, maghrib hujan. Coba lu Iya, datang malam hujan. itu dapet lu THR. Datang Hujan. tuh. Gua nungguin kali ya. Hujan udah, tuh. nanggung dah. Mau salesan lah, rumah lu deket dari Saung. Tahu lu. Gua dari Bintaro hujan-hujanan. Heeh. Kagak ngantuk banget sumpah. Alasan Kurang tidur gua, Pak. Maghrib tidur. tidur. Jam 9, jam 10. Mana lu nggak beli? Berarti belum lebaran kita ya? Nggak usah lah lebaran sama dia. Dia yang punya salah sama kita. Iya, Ada lu. lebarannya sama gua. Cuman malam takbiran doang. Gak ada aja udah. Malam takbiran dong ketemu ya pas podcast, Iya. pas syuting kemarin. Gila. Syuting nggak tuh? Oh iya. Tapi itu gua datang tuh ya. Ada berkah lagi. Berkah Iya. mana lucu banget lagi duduknya anjing. Idi. Lu Lucu banget sumpah gua liatin. Nonton lu. lu masalahnya Nonton gua. lu di grup nanya. Heeh. Mana di Saung nih? Gua kira udah Iya. jalan di Saung, gua udah buru-buru lu dari Bintaro. Dari Bintaro, Leh. Lu tidur bangunnya berapa? 2 jam gua jalan. Gua bangun jam 6. Jam 6. Pas gua liat HP, set. Baru kok teleponnya banyak banget nelponin gue nih. Iya anjing. Ya Datang orang juga. penting. Jam 6 pagi tidur dari jam. Jadi di bawah jam 12 gua. Orang penting. Pokoknya nggak lama Lu itu. tidur dari jam berapa? Nggak lama itu gua tidur itu. Lu Nggak tidur dari jam berapa? malam-malam banget. Nggak malam-malam banget. Kagak kan orang pada ngumpul jam 10-an, jam 9-an lah kalau nggak salah Ava duluan. Ini udah Nah dua. sekitaran jam jam 8 9 dah gua ada tidur. berkah jadi jam 8 berkah. Agak Ava duluan, Ava berkah. Berkah Ava lupa lah gua. Berkah Ava baru ini. Kita. kadang gua pikir masih hujan. Tiduran aja dulu Udah. main HP. Udah, Udah. Parah lu. Bablas. Kacau lu. Capek boy gua kurang tidur. Idi. Kemana lu lebaran kemana paginya? Sholat id lah. Ya selain itu maksud gua, lu juga paham. Langsung Emang nanda tidur. Ih, si anak unjuk lu liat story gua itu. Bisa ya. gua aja hari H sholat id aja gua langsung tidur di rumah orang anjing. langsung gawe. Nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Nah, Lu topi suruh gua mana? bangunin, Mana topi gua? Di rumah. Ada minta dikecilin anjing. Agak. Ih, Nggak tahu di mana. iya anjing. Kopi gua. Helm gua mana helm? Itu gua nggak tahu lu. Itu helm apa Iya, anjing? gua juga nggak tahu sumpah. Parah Gimana banget lagi, lu. Lu apaan? Helm apa yang Lu gua apa? minjem helm Yang gua. bukan sini biru. Lu minjem helm. Oh, ya abu-abu. Warna Bukan. Hitam, ada topinya warna biru. Gua lupa tuh dulu minjem buat apa ya? Gua lupa. Buat berangkat. Oh iya, gue mau berangkat kerja. Waktu itu lagi ini, gue lagi waktu masih tinggal di Galaxy. Oh, Iya, warnet. gue nggak ada helm, gue pinjam ini Sule kan ke kantor. Iya, itu kemana helm kayak hilang di warnet dah. Dia nyolong. Cuman gue Ada lupa tuh. aja. Untung aku nggak tahu tuh. Jadi Apa gua juga nggak nyariin. jadi gua main sama Abi. Nah, terus Abi nggak make helm. Kasihlah ke gua helmnya. Dile pakai. Ya gua pakai dong. Pakai gini. Besokannya nggak lama dia tiba-tiba, "Le di mana?" Gua ke rumah lu. Gua di depan rumah nih. Si anjing. Dia minjem helm, Le. Tuh, pakai. Helm apa? Ya udah pakai. Nah, ini ngomong-ngomong kagak ada omongan pisan ini helm.
Ini Nggak dibalik-balikin. Jual, nggak sekolahin. Jual apa yang Di dia sekolah. jual, harganya kagak ada. Biarin dah, helm orangnya ini. Idih. Kasih. Masa gitu? Mau helm Gue gua. sumpah lupa gue taruh. Helm lupa nih Pak, sama Sule sama Tepang nih. Entah hilang di warnet apa gue Rumah gue helm gope setengah juta. Enggak nyampe aja. Orang helm itu kok. Ini anjing. Tuh tadi pas lebaran masuk kerja. Kerja gua Siang ya? kerja jam 10. Jam 10 gua kerja. Balik kayak paling jam 6. Lah gue tidur ya kan di sini ya. Orang sholat id gue tidur, gue gue nggak dibangunin, mungkin nggak bangun Bacot, gue. bacot. Lah dia yang bangun le, kagak sholat. Bacot, Dia bangun. kenapa lebih parah ya? Dia bangun. Sekarang udah Allah Akbar. Lah dia kagak sholat. Bacot. Masa bisa banget ya? Abis itu ditumbalin gue. Tuh mah Reja nggak sholat. Lah iya. Tidur abis itu ya. Bisa banget anjing. Jadi lu bangun cuma buat ngadu doang. Enggak gitu. Lu percaya 100% omongan Tepang? Ya kan gua cuma mastiin Gini doang. aja, sholat nggak? Ya enggak sholat juga. Tapi kan dia minta. Kan gua ngedit, ngerender dan sebagainya. Ah. Oke jam 5 dah, dia bilang, Bang, jam 5 kita bangunin gua ya, gua balik. Gitu. Sampai soalnya dia nggak bawa kunci rumah. Kalau jam 5 mungkin orang rumah ada, bangun lah, udah bisa bukain. Oh udah gue bangun, pang jam 5 nih. Ya mau takbir lagi, orang pada takbir udah mulai kan. Iya. Jam 5 nih, pulang nggak lu? Oh ya, jawabnya kayak lu. Pas ditanya waktu itu. Terus? Ya udah tidur lagi, udah pilihan dia tidur, ya udah gue tidur juga lah. Nah kenapa lu nggak Tapi, sholat? Kan lu bangun. Lu denger nih suara takbir. Lu udah bangun. Kenapa lu nggak siap-siap buat mandi? Lebih parah kan? Ah, itu. Itu lebih parah lah. Itu. Kalau gue kan emang tidur lah ya. Itu kan tuh. Lu berdua emang sama aja nggak ada niatan sebenarnya. Lu mendengar, tapi lu nggak menjalankan. Bagus lu. Hai. Kasih tau lah ah, sambil minum dulu tipis. Terus lu, Widih. Tapi kan itu juga sholat sunnah. Udah, jangan. Udah. Terus yang kemarin apa yang nge-share? Apa? Yang apa nge-share di grup? Atau mau ke Curug ya? Gua nggak ikut. Lu nggak ikut? Gua upil. Kagak lah, dari Gua upil kerja apa ya? tuh. Lu ikut? gue upil apa? Bukan gue ikut, gue sama apa yang Ya ini. bisa, gua. Emang yang pengen gue apa mau upil yang pengen kesana. Oh, bertiga doang. Ngajak. Ya makanya ngajak di grup ada yang bisa ikut nggak? Gua pengen sih pengen ikut. Ikut aja. Ikut lo sono lah, lu ya. Kudu diboncengin anjir. Ya kan mau upil. Kan mobil. Gue mah Apa sama Tepang? Jam berapa sih? Iya gue Belum- nggak tahu. belum Ya, tahu. bagus pagi sih Pagi jalan. lah paling. Pagi ya, pagi. Daerah Tangerang kan nggak salah katanya? Tangerang mata lu. Nggak tahu dah. Iya, Cisadane itu Tangerang nggak salah. Kali Cisadane anjing. Iya, kan dibilang Cisadane. Nggak tahu dah Di gue. grup. Gue mau ngikut. Gue Cuman butuh refreshing. Kepala gue udah mumet. ya anjir. Pintar Dia tuh kagak kerja. buat tanya dulu nih, ntar takutnya dia sama temannya lagi. Nggak tahu ya tanya Upil lah. Ditanyain lah. Berantem. Ya kan lu yang ini. Padahal yang lebih lama kenal dia anjing ya. Padahal awalnya temennya dia ya Iya, anjing. musuhan sama Upil. Ya, lu lagi musuhan sama Upil Kagak. gimana? Dia belum tahu nomor gua soalnya. Apa? Belum tahu nomor gua. Iya. ngomong Ih, apa? ya udah tinggal Ngomong kontak apa? di IG apa susahnya. Iya. Oh. Lu ngindari Upil gitu. Gue udah jarang buka Ya IG lu gua. punya masalah apa sih sama Upil sebenarnya? Kagak ada masalah apa-apa kocak. Gitu. Karena ini apa? Ya. Kagak, nggak ada yang permasalahan sebenarnya. Ya. Cuman ya kurang komunikasi aja sama dia. Ya, karena lu nggak merasa deket lagi. Segitu. Kagak boy, Sombong udah terlalu banget. banyak chat WA masuk ke gua. Apa jatuh ada dari ini? Pinjol. Enggak, customer. Bang, paket bang, mana paket gua bang? Gitu. Apa ketimbun tuh? Oh berarti customer ada tuh yang nanyain paketnya gua kapan diantar gitu? Ada gitu? Ada. Jadi bisa tahu Kadang bisa tahu kurirnya kalau lu kita atau kita WA dia nih, ah. kadang Oh, sama iya. dia di save nomor kita Iya, gitu. iya. Jadi Iya. tahu. Nah, enggak ya kan itu kan yang pertama. Terus yang kedua dia pesan lagi nih belanja lagi nih.
Dia udah tahu tuh pasti kurir paketnya lu gitu, udah tahu. Tahu. Lihatnya di mana? Karena Biasanya dari kan aplikasi, area, dari area, aplikasi. area. Aplikasi itu udah kebaca ke trackingan dari aplikasinya. Lu paket-paket yang orang belanja di Shopee di ini kan, dimanapun lah ibaratnya. Tapi dia anggapnya Shopee Tokopedia kan. Yang enggak kan yang masuk JNT lah, nggak harus ini. Enggak lah. Oh nomor resi, Kok JNT sih? JNT, sorry. JNE dia. JNE. Gak yang masuk JNE aja. Nggak, oh iya, tapi mau apapun nih. kurirnya, oh nih paket Anda di Iya. tangan kurir ini gitu ketahuan. Kalau dari TikTok kan udah ketahuan tuh. Paket Anda sedang delivery, di bawahnya ada nomor telepon. Ya lu kalau cek resi itu Sama. biasanya ada ini kurir diantar sama apa? Nama kurirnya. Ya, ada Iya, biasanya. ada. Oh. Oh gitu, gue nggak pernah nggak sih ya sih. Tapi emang kadang-kadang paket gue selalu, ibaratnya yang WA nih, bang, gue antar paketnya ada orang kan rumah gitu. Ibaratnya sebelumnya dia pernah ini, tapi nggak gue save nih. Kalau gue malah justru dilarang untuk nge-save aja. Ya, itu kan balik lagi ke orang masing-masing kan. Emang dari perusahaan nggak boleh. Nggak bisa dikontrol juga. Ya, kalau dia mau nge-save atau apa kan mungkin tujuannya buat nanya, buat kenalan mungkin, nggak ada yang tahu. Ih, ganteng nih kurirnya tadi, asik ya. Lucu anjing, humoris. Mau gua kenalin nggak mau pramugari? Ya. Kalau tahu kayak Kio kan, Buat sinar matahari aja. Lah, enggak ada yang sekarang tahu. nggak peduli, penting duit le. Bau kering. Kalau bau-bau sinar matahari kan bisa digantikan, bisa dihilangin dengan parfum, diatasi dengan parfum. Duit le, penting le, duit. Duit lu kenceng mah siapa yang nggak mau? Karena duit. Duit, intinya duit sekarang. Udah paham Karena nggak? kalau kita mikirin duit capek boy. Gitu. Tuh, lu mikirin apa lo kalau lu emang? Apa ya? Terus selain duit. Kalau gue sih duit jujur sih. Ya duit lah. Gue sih pengen walaupun walaupun kita butuh duit sih ya butuh, cuman gue butuh kayak ketenangan segala macem. Itu gue Bullshit le kata-kata. Duit nggak dibawa mati, bullshit. Oh shit lah, tapi semuanya butuh duit anjing. Iya. ya kan Lu gue hidup butuh duit. Ya kan gue nggak bilang kayak gitu. Lu hidup butuh duit. Emang gue butuh duit, cuman gue juga butuh ketenangan juga anjir. Anjir, Sehari apa? pun sehari aja. Apa sumber Kayak- ketenangan lo apa biasanya? Kalau gua ini apa ya? Mungkin duit sih. Kalau duit gua banyak tenang gin. Enggak tenang dulu deh. Enggak ibaratnya gua pengen ini, Biar jadi bisa pengen jadi ini, financial freedom. pengen ini dulu. ada duitnya gitu. Financial freedom tuh Mm-mm. yang kita kejar sekarang le. Aduh, Udah financial freedom baru lo nggak usah mikirin gua pengen beli PC nih. Biar ngeditnya enak, duitnya ada enak. Tapi gua pengen beli PC. Duitnya nggak ada, ya udah cuma sekedar obrolan hayalan anjing. Angan-angan. Iya. Ya, lu tepang apa lagi tepang yang ditanyakan lagi tuh mau udah. Lu gimana nih? Aku duit udah le, udah nggak ada duit udah. Diinjek-injek harga diri lu. Ya aduh, curcol tuh. Emang gak enak ya laki-laki kalau nggak punya duit ya. Ya, Ajakin karena- kincir masih banyak tuh akhirnya tuh gitu. Ya karena Sedikit kincir lah. apa? Laki-laki itu diciptakan untuk itu le. Kerja, cari duit, Ya, cari duit. Bagian keluarga. mati abis itu. Ya, itu mati. Iya, Mati iya, aja, Le. bener-bener Itu mah yang di atas aja kita nggak ada yang tahu. Ada, itu dong. Cheers tuh bang. Boy. Nggak diminum le. Rokok le. Dulu mungkin iya le, gue nggak terlalu mikirin duit le. Gue buang-buang duit le dulu le. Ditiup-tiup dikira kopi kali anjing. Sana. Sekarang kayak emang harus ngejar duit le. Itu dulu deh le. Sama Banyak kayak hal yang sebamba, pengen dicapai sebamba. le. Itu butuh uang. Ya kerja keras bang. Keras apapun lu bekerja le. Yo. Apa? Ini kayak gara-gara kebanyakan baca quote nih orang anjing. Apa coba? Dari tadi quote ya dibacain. Tapi jujur gue pengen kedepannya pengen punya duit. Kalau gue punya duit, gue mungkin buat saat ini ya, gue pengen buat diri gue sendiri dulu. Oke, lu mulai nih obrolan hayalan nih. Semoga ya, semoga nggak wacana ya. Nah, obrolan Karena hayalan. bener gue pengen gue buat menghibur diri gue sendiri dulu.
Itu. Apa tuh? Apa? Contohnya Ya, apa? contohnya sih kedepannya yang pengen gue jalanin yang udah gue bilang. Gue Apa? pengen, Apa? ya gue pengen kayak ngibur diri gue aja, mau apa ya, self buat diri gue sendiri. Self reward, aja. self reward. Reward sendiri aja. Apa? Apapun itu yang buat gue, menurut gue, oh gue suka, gue beli. Gue gue mungkin nggak mikirin yang lain-lain dulu lah. Coba jelasin lah. Sampai gue ngerasa gue udah cukup. Jalan-jalan. Mungkin ya, apapun itu. Jalan-jalan kemana ke jalan-jalan? Jalan-jalan ya tergantung finansialnya aja, mana dapatnya. Tapi lu pernah, ini onanya solo traveling pernah? Bener-bener Gua lu buat sendiri gua aja? sendiri solo traveling buat gua Pure traveling ya? buat Bukan gua nggak bisa. sambil kerja? Jangan solo traveling dulu deh. Nggak bisa gua, kalau solo lu traveling nggak bisa gua. Kenapa? kemana-mana gitu sendiri coba deh. Iya deh, solo traveling. Itu solo traveling. Solo traveling. Buat gua jujur gua nggak bisa. Kalau gua ada ya udah uang lebih pasti gua ajak orang. Oh gitu. Karena buat gua gua belum pernah ngerasain ya gimana ya solo traveling. Tapi buat gua kayak kurang aja sih. Kurang. Gua butuh traveling sama temen tuh buat ada hiburan, cerita. Ya, minimal ada apa teman gitu. ngobrol lah. Ngobrol, ada cerita lah. Cerita entah itu berdua atau berapa orang. Ya kayak contoh gua ke Bali waktu itu ya kan. Ngomongin solo traveling gua bisa aja solo traveling. Tapi karena gua butuh orang-orang yang apa ya bisa ngibur gua juga gitu. Karena di saat gua stres, lumayan stres tuh gua kerja di luar kota. Lumayan stres dan alhamdulillah ada rezekinya tuh waktu itu. Makanya gua ajak teman-teman gua buat ke Bali. Ya gua kalau gua egois, bukan egois sih sebenarnya. Cuman kalau gua emang pengen gua sendiri ya, buat gua apa yang gua dapetin cuma jalan-jalannya doang. Nggak ada ceritanya jadinya, nggak ada story-nya buat gua. Makanya kenapa gua ajak teman-teman gua itu ya buat ada Terus story. selain jalan-jalan, kalau duit itu banyak, apa-apa? Yang Ya, bisa mungkin gua pengen ya beli-beli Dulu barang yang gua bahagia. pengen gitu. Oh gitu. Apa yang pengen gua Sama-sama, pengen masih gitu sama. kan. Apapun lah, bukan hanya barang, mungkin kegiatan apa yang lagi pengen gua lakuin mungkin bisa. Tuh, itu yang pertama ke depannya. Beli barang deh, udah beli barang. Ya, Terus? ya bukannya kalau ngomongin buat investasi apa, gue masih bisa inilah mungkin. Tapi untuk saat ini gue mungkin ngejar itu dulu. Karena gue belum ngerasain ketenangan buat diri gue dah. Terus Jadi sulit. tiga deh, satu lagi. Apa tuh? Jadi itu Maksudnya kalau duit lu banyak, yang kegiatan yang bisa membahagiakan lu tadi jalan-jalan, beli barang yang lu pengen, masih sama sih gue juga ya. Ya apa ya? Yang ketiganya, Paling hunting makan. hah? Hunting makan yang Kulineran, menurut gua kuliner. ya maksud gue yang gimana? Yang jarang lah kayak pensi tipis lah gitu ya. Gue makan nggak terlalu ini lagi, nggak terlalu ibaratnya kalau soal Jujur nih kuliner, jujur gue udah kurang update lagi gue orangnya. sekarang ini gue turun 8 kilo anjing. Turun berat badan gue 8 kilo. Nggak tahu gue kenapa kayak stres ya. Stres galau. Ya, jadi galau. gue kedepannya punya target gue mau naikin berat badan. Anjay. Naik berat badan dulu. Biar tato lu kelihatan bagus. Tato dulu. ya, Kalau naikin berat badan mah gampang. Lu udah lihat tuh tatonya. Lu ngomong ya gampang buat lu orang yang Buat badan kayak kita berat gampang, badan tapi buat badan kayak dia naiknya susah. gampang buat gue susah. Jadi Badan- gue harus targeting. Beda manusia, beda metabolisme, Lu beda. mungkin kayak lu buat nurunin susah. Buat gue nurunin gampang. Gampang banget. Sama juga gampang Apaan? buat turunin. Heeh. Buat naikin pun juga gampang gua. Buat Berarti gue enak susah tuh. tuh. Jadi makanya target gue naikin berat badan sambil ada rencana nge-gym, nggak tahu tuh nge-gym nantinya. Pokoknya berat badan gue naik sekian, gue Nge-gym pengen tuh. Iya, gara-gara abis nato. Nge-gym. Ya juga. Bukan itu juga karena gue ngeliat anjing kayak keren aja gitu kan. Coba kali kan. Jadi tatonya tuh kelihatan lebih bagus. Kalau seandainya badannya lebih belekuk-lekuk. Ya kali ya itu juga lah. Maksudnya enak aja gitu mungkin liatnya. Nah, Kalau lu gimana? sama jalan-jalan. Tapi kalau gue agak urutnya terbalik kali. Kalau yang pertama mungkin kalau seandainya gue ada kebutuhan atau ada keinginan barang atau apa, barang pasti. Kayak gue biasa itu dulu contoh pada saat yang gue kejadian ini, ya ini terjadi renov atas, ya emang ini keinginan gue dari lama lah. Dan kebetulan ketemu rezekinya pada saat itu.
gue realisasikan lah mimpi itu gue renov ini dengan yang gue inginkan, dengan kayak gini sekarang. Ya kalau jalan-jalan mungkin kedua, ya beli barang, jalan-jalan kedua, terus jalan-jalan ya pasti sama temen kalau seandainya ada duit, ya kalau ada, ya, kalau bisa ngajak teman gitu, seenggaknya temen yang bener-bener menurut gue bisa sefrekuensi banget nih, gue jalan-jalan ke sini, dia pasti kalau gue ajak seru banget lah gitu, gue udah bisa bayangin lah gitu. Terus yang ketiga, kalau duit gue banyak ya, anggaplah ya ibaratnya banyak kan relatif ya. Ya paling mungkin orang tua ibaratnya entah kayak keinginan dia kayak sesimpel orang tua gue bisa dibilang mungkin kayaknya udah lama, enggak lah, ibaratnya mungkin udah belasan tahun atau dia belasan tahun lah kayak pulang kampung, kalau banyak lagi nambah lagi mungkin umroh berangkatin mereka umroh. Kebetulan mereka juga ada itulah ngurus udah ngurus haji tapi ya, antriannya lama lah, biasa lah karena ini kan reguler. Itu sih paling. Kalau lu Kalau gua nyenengin diri sendiri. iya apa ya sendiri apa? Mungkin kayak belanja, Beli barang tadi, Barang. konteksnya beli barang. barang. Terus jalan-jalan. Oke, Ketiganya itu Ya nggak beda jauh lah. iya. nggak beda jauh sama dia. Apa gitu Sama kuliner? kayak lu juga. Enggak, kalau kuliner gua bisa sendiri lah. Kayak untuk masalah dalam rumah sih sepertinya. Apa tuh? Kayak model ngecat, terus buat kayak Peralatan anggaplah rumah lah. itu kayak masih masuk ke dalam konteksnya beli barang. ya Selain itu Selain itu itu- masih kategori beli barang gitu. Beli barang-barang yang lo pengen. Apa? mungkin kayak kesenangan gua kali ya. Apa ya, Pak? Kayak minum, Minuman mahal. nggak minuman mahal, kayak apa sih namanya? Ya, Kayak Apa? apa sih? Tuh bakar gak tuh, Jok, bakar gak? Enggak. Nah. Apa? Kayak dunia malam aja. Anjing, clubbing. Ya kayak kalau gitu lu mau gitu. clubbing. Clubbing. Kayak Buat buat gua ya sih, nang diri party sendiri lah, gua aja party. sebenarnya. Dia Buat gue Party. masa clubbing itu udah lewat sih. Jadi gue Arti. nggak ada pikiran ke sana sih. Beda. Gue kayak masalah dunia malam mungkin kalau ada yang ngajak aja dan gue ready atau gimana mungkin ya gue ikut aja gitu. Cuman kalau untuk dari diri gue sendiri ya pengen ngajak orang ke sana gue udah nggak ada Cuman kayak dulu. kalau gue nih, gue jatuhnya bukan kayak punya clubbing sih, bukan. Apa party? Ya, Kayak apa? kecil gitu kan. Enggak, Kecil ngecil-ngecil aja. juga, Bu. Kayak karaoke biasa aja. Private karaoke, nyewa room karaoke. Warung. Gitu. Ya intinya lu mau menghabiskan uang untuk ya itu bisa dibilang party juga. Mau itu lu nggak private apa-apa, atau gimana. Nggak apa lah, nggak Itu kan salah, nggak ada- beda-beda nggak ada- Pak. Itu kan resolusi lu. Iya, semua orang kan beda-beda Kalau punya punya ini uang, gitu hasratnya masing-masing. Masalah. Nah kalau kekerjaan, Apa? lu gimana ke depannya kerjaan? Maksudnya? Soal kerjaan. Soal kerjaan apa? Ya Apanya? kayak gua nih gitu kan. Gua sekarang ada kerjaan lah. Walaupun ya gua kerja dari rumah gitu kan. Tapi gua udah ada planning buka perusahaan sendiri. Ah, Nah, rencana gue tuh dari perusahaan gue yang sekarang, project apapun yang masuk dari perusahaan gue sekarang, itu gue ambil buat ke perusahaan gue. Ya kayak sekarang yang udah jalan lah, udah ada yang berapa jalan nih. Ini cuma lagi di hold aja nih sama customer. Ya kayak gitu. Jadi mungkin buat saat ini gue nggak muluk-muluk gue bisa dapat project gede. Cuman seenggaknya ya gue ada margin lah buat bangun buat bangun lo. usahanya ya. Terus? Jadi ya gue kedepannya gue tetap akan ada di perusahaan ini untuk buka jalur koneksi project-project yang ada, jadi gue bisa ambil gitu. Dan untungnya ya bos gue sih gue diajak diskusi kayak gitu dia senang aja karena ya ibarat kata ada investor nih gitu.
Sedangkan project ini kan kalau kita butuh beli barang atau komponen itu kan beli itu kan nggak ada sih kalau kita misalnya mau kerja sama supplier gitu. Tapi kadang susah juga kalau nilai projectnya nggak begitu besar juga supplier susah juga gitu kan. Makanya di situ gue nawarin diri jadi investor di perusahaan gue sekarang. Dekat tempat kerja sekarang. Tempat gue kerja sekarang jadi investor untuk penyedia barang sama jasa ininya lah, jasa teknisinya atau apapun lah. Itu fungsinya tempat kerja lu sebagai perusahaannya? Ya dia yang nerima project dari customer. Bendera aja. Nah, gue tuh sebenarnya juga pengen bikin bendera nantinya. Cuman gue lagi ngelihat flow-nya dulu nih, flow dari ini gimana nih. Menurut gue kalau memang berjalan bagus sampai ke depannya, gue pasti nggak tahu entah berapa lama lagi gue buka bikin bendera. Dan yang pasti udah ada rencana mau buka ruko itu. Ntar gue mau om gue lah, itu udah ada omongan gitu. Makanya gue lagi lihat flow project ini dan sebenarnya nggak berpatokan sama ini aja, banyak juga dari yang lain gitu. Jadi nggak hanya ini aja. Okay. Itu resolusi gue kalau soal ini. Cuman untungnya ya udah berjalan aja, berdoa aja sih, jalan lancar. Kalau lu? Kalau Kalau gua seandainya selain kerja, sekarang bukan kerja. Kalau seandainya ketemu, berarti kan, berarti balik lagi, uang nanti balik lagi itu masalahnya ada uang. Uang kalau seandainya ada usaha kan, atau ya usaha atau buka bisnis, ya sama aja sih kalau kategori usaha. Kalau bikin usaha, bisnis lah, bikin bisnis lu ada keinginan buat buka bisnis apapun gitu. gua nih ya kalau gua tuh mungkin nemu duit sebenarnya skoper gitu. Nemu duit skoper untuk kayak sih, usaha itu ribuan. kurang sebenarnya. Hah? Kurang. Nggak tertarik kalau usaha? Nggak tertarik gua kalau usaha. Kenapa? Kayak apa ya? Apa alasannya? Masa lu mau begitu-gitu aja maksudnya? Iya, masa lu mau Kerja. simpelnya masa lu mau kerja mulu sama orang? Nggak bisa aja gua kalau usaha gitu. Apa yang lu mau jalanin deh, seenggaknya menurut lu punya penghasilan yang tetap kan ibaratnya kan untuk yang namanya kita menghidupi hidup kecukupan lah. sampai nafas ini berhenti kan butuh biaya dikeluarkan. Kalau lu Butuh mengandalkan uang lah, itu aja ya. kan itu nggak pasti gitu. Mungkin ya kalau misalnya kayak usaha yang paling gampang itu paling ya usaha jus lah, buah-buahan gitu lah. Ya intinya kan gue bilang, ya Iya. berarti kan ada keinginan Ada, buat ada. usaha apapun itu. Ada dari dulu ada, Iya, cuma belum besar-besar kesampaian. juga. Ya. Belum ada orang-orang Ya juga ibaratnya ini buat perumpamaan ngejaga aja gitu. ya kan dulu kan tadi obrolan orang ayal aja. Siapa tahu jadi kenyataan gitu nggak ada yang tahu boy. Bukan siapa tahu jadi kenyataan. Itu bisa Bisa direalisasikan. Bisa direalisasikan kalau ada masih kalau rezekinya ada. selain rezeki usaha niat lu sih. Iya udahlah. Ya sekarang sih gue lebih buka usaha jus. lebih ke kayak lebih giat lagi aja sih, lebih rajin lagi. Oh maksudnya Karena dalam gini, Le. bekerja. Karena yang gue lihat gini Le, semakin hari teknologi makin berkembang. Gua kayak ada bayangan kayak apa? Apalagi di Cina atau di negara-negara maju tuh kayaknya udah mulai ada yang namanya kurir itu pakai drone. Ya, Itu yang harus antisipasi. Le. Maksudnya lu udah punya planning gitu ke depannya. Nah, gue potong. Dimana gini, ada teori besar, ya teori konspirasi lah. Dimana gua tuh tonton awalnya di Deddy Corbuzier, di podcast Deddy Corbuzier. Nama teorinya atau nama konspirasinya The Great Reset. Kalau bisa dibilang mungkin kalau diartiin maknanya gitu, riset besar-besaran. Riset lu tau kan riset kan artinya apa kan? Nah dimana itu akan terjadi di 2030 berarti kalau dari sekarang dia 4 tahun sekian lagi lah. Salah satu yang ingin di riset gitu, yang ingin di riset ibaratnya ya ini yang namanya mempekerjakan orang manusia. Itu digantikan robot. Ibaratnya kan lo udah bisa ngeliat kan kecanggihan AI gimana sekarang di zaman sekarang.
AI itu kan bagian dari robot tuh gitu. Ini ya kan otaknya lah. Nah, salah satunya tadi diomongin Tepang bener tuh. Dimana terkait pekerjaan kurir bisa digantikan oleh drone. Kalau analoginya kenapa gue masuk atau terima, teorinya masuk atau terima, karena gini, nanti akan penerapannya, gimana nih kurir, fungsi kurir kan nganterin paket ke penerimanya kan, yang dimana yang hanya dibutuhin alamat, alamat si penerima kan, nah dimana dengan lu memanfaatkan drone dan si operatornya, anggaplah ada operatornya gitu. Awal ada operatornya. Tahu nih, oh ini alamat rumahnya si Nanda di sini nih lokasinya nih. Gitu. Anggaplah paketnya segede inilah gitu. Ya mungkin drone-nya nggak kayak drone-drone yang kayak sekarang yang buat rekam pasti, video. ya, pasti kan. Drone-nya udah disesuaikan lagi dengan untuk dia bisa buat nganter paket gitu. Nggak gede-gede banget tapi apapun lah, intinya udah canggih lah. proper lah intinya gitu pasti lah. Itu bisa disiapin lah. Kalau berarti itu bisa dibayangin lah kalau sekarang. Ya udah, oh nih si Nanda rumahnya di Bintara Jaya nih. Ya udah, anggaplah kau pakai operator nih. Kalau drone kan kalau sekarang kan dia terbangin manual gitu. Yang bisa kita tahu kan. Oh nih anterin sini, arahin dari di rumahnya ini udah tek sampai sini dropin. Pas lah gitu kan. Gitu. Kenapa Gitu. kemungkinan beralih ke drone itu menurut gua lumayan besar peluangnya. Karena lebih efisien. Lebih efisien daripada mempekerjakan manusia. Waktunya dapet, gitu loh. Makanya mungkin kayak apa ya? Semua pekerjaan sebenarnya nggak ada yang menjamin, nggak ada yang menjamin itu bakal 100% lu bakal ada di situ terus, apapun itu. Ini apa? Usaha jus, kalau usaha jus tadi yang lu pengenin atau yang lu inginkan menjalankannya kayak gimana? Udah ada bayangan? Kalau untuk bayangan sih belum. Emang kalau kayak untuk niatan gitu sih udah ada sebenarnya. Cuman apa? Modal. Terus udah ada kan dia Misalkan ada modal, misalkan apa ada ya? modal dari orang, lu bakal mau jalanin apa enggak? Jalaninnya gimana gitu maksudnya? Enggak, gini dulu. Pertama modal itu dari orang, lu mau jalanin apa enggak? Investor atau investor konteksnya. Pengen. Menurut gua kalau soal itu bagus lu dari sendiri. Ya itu deh, ngerti nggak apa-apa. Tapi nggak apa gitu dengerin. Jus-jus yang kayak ini, yang kayak di depan-depan supermarket itu. Atau yang kayak gimana, jus yang kayak gimana gue nggak tahu nih, coba-coba. Kayak itu loh, kayak apa sih namanya? Apa yang di proper? Di tukang buah. Kan ada tuh kayak Oh, yang proper yang beneran ibaratnya buah emang dia jualan jus iya, doang. gitu jus doang. Bukan kayak di netop di satu toko gitu ya, ada tuh di sini deket sini ada tuh. Dulu Kenapa jus boy? Karena tuh menurut gue yang benar-benar kayak paling laku sih sebenarnya. Menurut lo? Menurut gue yang lebih gampang gitu. Dan dulu Lebih gampang? dulu gua sama Nanda ada Gampang kepikiran cepet habis. bisnis angkringan. Iya. Cuma belum jalan-jalan sih. sampai sekarang. Iya, yang di tempat nongkrong Dan yang lama. padahal tuh. dulu itu belum ada ide kayak Iya. kita loh. Dulu itu belum ada ide yang kayak kita pengen bikin angkringan. Bukan. Waktu itu karena pada saat di tempat kita Kayaknya obrolan udah lama. tempat kita nongkrong di situ, yang buka usaha angkringan nggak ada. Satu itu. Enggak, dulu tuh ide angkringan modern itu belum ada, Bang. Dulu kita ngerencanain itu belum ada. Udah ada sebenarnya. Ya mungkin gua nggak tahu ya. Cuman yang gua tangkap itu belum menurut gua belum ada atau belum banyak kayak gitu ya. Yang gua tahu tuh gua belum riset sih sebenarnya. Cuman yang gua tahu tuh kayak anjir ini bagus nih. Kayak mungkin angkringan kita bikin lebih modern gitu. Iya. Dan ya tetap walaupun modern harganya tetap masuk gitu, terjangkau. Dan di saat itu kita lihat lokasinya bagus. Belum ada yang buka. Tapi Masalahnya modal. Satu modal belum terkumpul, kedua ruko itu udah tiba-tiba ditempatin orang yang pengen dibuka. Mantap sebenarnya tuh ide anjing ya. Dimana intinya gue itu konteksnya. Banyak sih dulu kalau ngomong. Tapi sebenarnya udah diterapin yang di sini Ci, yang kita waktu itu nongkrong yang di Itu samping belum ada. Dunkin. Enggak, itu angkringan yang kayak gitu yang kita pengen. Tapi Yang di itu samping terlalu Dunkin.
Udah modern itu udah Tapi masuk maksud dengan gua konsep yang terlalu- kita omongin. harganya menurut gua nggak terjangkau dengan angkring. Buat gua itu bukan angkringan. Tapi makanannya makanan angkringan. Iya, tapi buat gua konsepnya nggak angkringan. Itu konsepnya kafe, tapi memang jajanannya angkringan. Kita kan konsep kita tuh tetap terlihat angkringan, tapi gimana ya? Konsepnya Enggak. tetap angkringan kayak ini. sama. Enggak, ingat nggak sih gue bilang konsepnya tuh tetap nih bang, di depan ini kita bikin konsepnya kayak angkringan. Iya, kayak terus angkringan pada rukonya umumnya buat orang gitu. makan di dalam. Rukonya buat orang makan. Ya sama kayak di situ anjing. Kan sama ibaratnya. Enggak, kalau itu bener-bener tok kayak kafe bentuknya. Cuman Kagak. makanannya gue lupa aja udah tuh. Kan sama samping aja, daging, dia kan? ada ibaratnya sama kayak ada angkringan lah, menunya sate-sateannya lu bisa milih bebas. Nanti setelah itu di ujung dihitung sama kasir nih. Enggak, Pilihan konsep lu sama. bentuk tempatnya itu loh. Oh. Udah terlalu kafe menurut gua. Itu karena dia emang pengen orang makannya, ada juga yang lesehan, Iya. makannya duduk aja. Ya maksud gua konsep tempatnya kan kalau kita kan konsep tempatnya tadi mau kita bikin walaupun ruko atau gimana tapi kan tetap di depannya itu kita bikin kayak Iya, makannya gerobak lesehan. angkringan Iya, gerobak iya. gitu. Bener-bener tetap terjaga lah angkringan tuh kayak gimana bentuknya gitu. Terus ada lagi lah kita mau bikin dulu tuh jauh sebelum angkringan tuh mau kita mau Usaha voucher bukan. item dulu Item tuh. Dulu tuh Dota. lagi hype-hype-nya item Dota gitu kan. Kita atau akun apapun gitu. Iya, kan. ibaratnya berhubungan dengan game Dota sama atau CS:GO. Cuman dengan beberapa pertimbangan yang mau ngejalanin ini iya, dengan beberapa keyword lah. Admin gitu. sebagai admin. Sejujurnya Ah. kita udah mau jalan. Pang anjing masih banyak banget le anjing le. Kacau le. Sebenarnya proyek itu udah mau jalan lah. Tapi pertimbangan kita berat di teman kita ini dengan banyaknya kasus yang udah terjadi. Jadi kita mikir-mikir dulu nih akhirnya udah bang kita tunggu dulu deh, kita tahan dulu nih gimana. Dan ada yang bikin ada satu hal atau satu momen yang bikin kita makin gak yakin. Gitu. Kejadian dia udahlah. Ya, itu udah kejadian lama sih. Jadi, yaudahlah bang, daripada nanti kita pecah Wanti-wanti lah ya. perkawanan gitu kan. Kita berteman gara-gara duit. Pertemanan bisnis. gara-gara gini kan. Jadi ya udah, nggak jadi. Terus selain jus le, sebenarnya gua ada le. sebenarnya gue ada harapannya gitu kayak lu bang mungkin atau kedepannya gitu kan. Kayak yang gue bilang, yang gue jalanin sebelumnya nih, sebelumnya kan gue ada project. Apaan? Project, gue sebelumnya kan ada project tuh, yang akhirnya gue bilang minta tolong, Pak lu mau nggak? Pengadaan gitu punya. kan. Ya kagak lu Maksudnya gua kerja pendanaan. anjing. Bukan, pendanaan. Kayak apa nih kemarin, Pak? Ada pendanaan. Duitnya sih ada anjing. Kan gue bilang, kalau ada gitu. Kadang nanti nggak kayak gue itu. ngajak teman-teman gue kayak gitu, kayak kemarin kan, Po, ada nggak dana segini? Nih buat beli ini. Oh, ada nih, dia bisa nyediain. Nah, udah, ntar profitnya ada gitu kan. Gue juga. Berarti kalau lu apa? Kalau dengan konsep mau bisnis kah? Apa? Gua usaha. Ya gue ya mungkin kalau seandainya angkringan sih masih menarik. Angkringan masih menarik dan kebetulan gue ada satu penyajian nasi yang dimana gue suka banget dan itu gue temuin karena gue ada makan di angkringan pada saat gue di jalan balik dari kantor pertama gue yang di Juanda, deret-deretan Matraman itu sebelum ke arah Jatinegara. Dia ada angkringan, jadi ada angkringan nih. Baru tuh gue liat, pas gue balik, angkringan nih kayak enak nih, cobain deh. Dimana menurut gue uniknya dia, nasi sama dibungkus kertas pisang juga. Tapi yang menurut gue unik, yang menurut gue beda atau yang belum pernah gue temuin di angkringan-angkringan yang gue pernah makan di angkringan tersebut, angkringan lain gitu maksudnya, sama dia tuh dibakar dulu cuy, nasinya. Nah, jadi pada saat masih kebungkus kertas pisang gitu, dibakar dulu, terus yang dimana nasinya tuh didolesin, yang bikin gue pertama tuh dibakar,
sama dikasih olesin kecap nggak salah. Jadi pertama tuh nasi, jadi pas gue makan tuh gurih, karena panas gurih gitulah. Terus Itu juga karena dibakar daun pisang. iya daun Jadi pisang ada kali aroma. mungkin ya itu tuh gurih. Terus sama ini apa namanya? Ada kecapnya juga lah. Kalau nggak salah disiram, gue lupa persis gimana. Kecap sama dibakar itu. Ih, baru pertama kali nih gue makan angkringan pada saat gue pertama kali makan di situ ya. Ih, enak nih nasi unik nih anjing dibakar dulu, gurih nih, beda lah gitu kan biasa kan. Kalau kita makan angkringan, yang di mana tuh yang dibakar tuh biasanya sate-satenya doang atau gorengannya doang kan. Kalau ini nasinya yang membedain. Sate juga bisa di-request dibakar, umum lah kalau sate dibakar atau gorengannya dibakar. Tapi kalau ini nasinya beda. Nah, itu. Nah, di mana kalau seandainya waktu itu kita jadi, kayak itu barengan deh. Sebelum ide yang kita pengen buka angkringan. Bisa sih Angkringan kedepannya aja, kita jalanin lagi bisa. Itu pengen gue terapin. Mungkin ada dua project dan bisa sih. Terus sama Modalnya ini bisa, gue kalau bisa. usaha setelah itu ya ini sebenarnya lebih dulu dari angkringan. Kalau gue kan aktif di Jackmania bikin base camp gitu lah, bukan bikin base camp. Lebih tepatnya sampingnya base camp, bisa jadi base camp buat anak-anak ngumpul, sampingnya store. Di mana ini gue ngeliat di Jackmania Kranji, di mana pada saat itu dia pernah ngejalanin ini dan menurut gue oke banget. Jadi kayak teman-teman di Jack lain pada datang dari daerah lain gitu atau supporter lain datang yang mereka kita tamu di base camp kan. Kalau kita punya base camp jamu tapi sampingnya store. Kalau seandainya dia ada duit lebih Tertarik nih. bisa mau belanja belajar nih, di mana barang-barangnya tuh ya pertama ya jersey Persija, Jackmania dan sebagainya. Kedua, gue pengen di situ ada sepatu, ibaratnya yang berhubungan dengan dunia sporter lah. Apa brand barang-barangnya dengan dunia sporter lah. Jaket dan dimana kan itu bisa pada saat lagi mampir, lagi main. Kalau kayak gitu, lu lebih terpakunya sama anak-anak mania sih. Iya. Lu nggak bisa kalau bisnis Nggak, kayak gitu itu. nggak bisa terpaku mahal Nah, itu sih. tapi itu kayak udah nggak terlalu inilah kalau sekarang. Mungkin kalau lu mau buka Terus yang ketiga, gue ada yang ketiga. Babe itu juga menurut gua oke sih. Wah. Oke juga kalau tapi lu harus lihat juga flow-nya gimana setiap hari di situ. Kalau ya minimal mendekati ya gak harus ramai banget, cuman setidaknya pengunjung tuh selalu ada. Itu juga lumayan. Tapi menurut gua sih karena udah banyak juga tenan di situ agak berat juga bersaingnya. Tapi seharusnya enggak. Ya karena kan selera sebenarnya kan, selera. Cuman kan gini loh Bang. Ibarat kata gini, lu ke warung banyak makanan, lu bingung nih mau beli makanan apa. Jadi kan selera-seleraan gitu. Tapi kalau misalkan lu berdiri di satu tempat, orang udah tahu, oh gue pengen makan angkringan, lu pasti ketujuannya ke situ. Benar ya. Benar gak? Ya jadi kalau menurut gua terlalu banyak tenan pun ya pasti ketika ke sana gua mau makan apa ya bingung. Kayaknya ini aja deh. Tapi kalau ketika lu berdiri di satu tempat aja kemungkinan maksud gua ya orang kalau mau makan angkringan udah tahu tujuannya. Oh gua mau ke angkringan ini. Angkringan ya benar-benar. Sama kayak nasi padang lah. Betul. Tapi boleh juga sih kalau mau dijalan lagi. Cuman gua mungkin bisa untuk modalnya itu mungkin bisa setelah 2 proyek. Angkringan World Chill Talks, nggak saya nggak tahu ya. Bisa aja. Jadi bisa juga tuh Bisa, podcast bisa. di angkringan ya kan. Oh, Sambil iya. podcast. Kayak Grind Boss dia bisa bikin warkopolin tapi ya. Cuman itu sekarang kayak kalau misalnya buka itu ya kita benar-benar harus nyari orang yang benar-benar bisa masaknya sih. Kalau Maksudnya gue, kayak dari nasi, waktu itu yang dari- kita ngobrol tuh, kalau soal sambel dan ibaratnya kan sebenarnya kalau angkringan kan sekedar kayak sate-satean atau lauk-lauknya kan cuma formal lah. formal kan, Ya, nggak ada resep, standar lah, standar nggak lah. butuh resep khusus Nggak yang ada, kayak layaknya terus lu dibakar bikin nasi doang udah. padang kan. sambel. Sambelnya, nah dimana kalau sambel Sama itu nasi adalah, pun juga perlu. nah, sambel itu adalah Nah, tetangga gua. Itu dia maksud gua, lu jangan terpisah. Apa? Jangan cuman kok sambel di ini. Enggak, itu di dia, Kalau dia bisa, ibaratnya. kalau bisa gini, all in. Iya. Semua, kalau bisa pun, kalau lu mau jaga, silakan. Gitu. Enaknya ada Nanti gitu. ya maksud gue ya untuk apa? Untuk Perhitungannya gampang pembagian lah. perhitungannya atau gimana, itu nanti ada lah. Tapi boleh sih kalau mau dijalanin lagi. Boleh, enak. Jadi ada rencana nih
Tapi kalau gue sekarang Kalau rezekinya ada boleh. Ya, Kalau rezekinya rezekinya ada, terus ada tempat yang Oke. kalau dilihat-lihat, kita pantau, kita lihat, wah nih boleh nih sini strategis lah, bahasanya strategis. Kenapa enggak? Tapi ya pastikan rezekinya dulu yang penting. Money. Tapi kalau gue sekarang terfokusnya yang bisnis lagi gue jalanin dulu lah. Gitu. Karena gue bener-bener ada pikiran atau tujuan gue bener mau buka perusahaan lagi gitu. Perusahaan yang bangkrut dulu udah. Tepang mau jadi CEO. Anjay. Iya lah, jadi drama Cina kemarin ya. Drama Cina kemarin gue wujudin nih. Nggak perlu dari bokap gue jalanin dah. Ya bagus lah. Cuman kalau ini mungkin nggak wacana ya, karena udah jalan. Dan sebenarnya ya kalau itu gue udah pegang uangnya buat invest ini udah ada. Banyak gak duit lo? Kalau ya buat ini pengadaannya ada sekitar 200. Bagi dong. Gue jujur bang, gue jujur sedikit. Kadang anjing, gue beliin ini juga dulu enak kali ya. Ntar pas udah mulai nih start tiba-tiba udah nggak di hold nih proyek, kayak gue bingung ganti dari mana. Maksudnya? Uangnya ada, Uang lu pribadi apa gimana sih nih? bukan uang lu. Iya uang dari investor ada. Oh. Udah masuk. Cuman gue nggak berani kotak-atik karena buat gue project yang lagi gue jalanin gede. Gue belum hitung pengeluaran gue berapa sama nanti gue bayar orang buat ngerjainnya juga. Ya, Jadi gue mungkin nggak berani kotak-atik. Tipis-tipis bisa kali ya. Bisa Gue kali juga ya? ada pikiran kayak gitu lah. Ada pikiran bisa kayak gitu. Pasti Tapi ada. gue rasa kalau gue melenceng ke sana ya, gue rasa bakal hancur juga sih ujung-ujungnya. Makanya gue tahan-tahan aja sekarang lah. Kayak Light, cita mau gue nggak ada duit, udahlah. Enak. Gue tahan-tahan aja lah nih. Kayaknya menurut gue gini, karena gue emang bener-bener niat nih mau ngejalanin ini gitu. Jadi kalau gue sedikit gue hancurin mungkin bener rusak. Karena tipikal gue ya, sekali udah masuk susah, bakal terus-terusan jadinya. Ya lu tau lah gue gimana, gue udah sekali ini, udah Taubat bang, opang. anggaplah misalkan gue pakai dulu lah, Apa bang? Kacau. gue pakai dulu lah cepet gitu kan, udah tuh, gue cepet lagi misalnya gitu, anggaplah. Cepet nih. Cepet lagi bisa kali. Nanggung nih. Ya. Aja. Karena gini, hitungan sekarang gini, dari customer itu nilai PO-nya belum kelihatan. Satu itu. Mungkin kalau udah kelihatan bisa aja. Gue udah tahu nih margin gue berapa dapatnya. Jadi gue bisa ngambil pakai dulu buat dari hasil margin bisa. Cuman sekarang ini belum kelihatan. Jadi gue nggak mau nantinya jadi minus. Karena ya gue pusing sendiri nanti gue ganti gimana. Gue ngomong apa ke investor? Oh, ya udah. Lu Le, selain apa ya, mimpi apa ya, benar-benar pengen lu lakuin, ada nggak sih? Aduh, saya jatuh kan ya. Goblok. Lah kok bisa jatuh sih? Karena ada juga gue kepikiran, anjing gue pengen bergerak invest apa ya, tanam modal di saham kayak gitu bang. Cuman gue kayak masih ragu-ragu gitu, harus pelajarin lagi anjing. Mau main kripto lagi, mau main kripto, gue udah kapok dengan kripto. Habis itu apa namanya, mau main saham gue harus pelajarin lagi dari awal. Ya iya bener gak? Nah kalau main forex, risikonya ya kalau misalkan lu main sendiri, ya risikonya lu bertanggung sendiri. Nggak cocok dengan forex sama lu ya, Kak? Iya. Itu kan orang tamak nggak tahu batasan. Iya benar, gue orangnya tamak sih. Tamak jangan. Ketika profit, Kalau nggak susah disiplin, nggak cocok buat orang-orang. gue ragu jauh. Gue kemarin, menurut gue ya, waktu gue di Banjarmasin kemarin gue main tuh, main lagi tuh forex. Udah profit 200% dari modal gue. Gue nggak gue tarik lah. Tamak udah. Menurut gue, anjing $1.000 bisa nih. $1.000 bisa nih, itu otak gue lah. Lu mau tahu Le? Ketika pasar luar bukan itu, gue inget banget jam 7 atau jam 8 malam. Itu dari profit jadi merah. Ini investasi tertarik aja, Le? Gua kurang kalau investasi. Nggak tertarik lu? Kenapa? Enggak ini. Lo tak kayak apa sih?
Bukan modelan gua aja gitu. Apa? Lu berhubungan dengan uang. Ya tadi selain lu punya banyak uang apa ya pengen lo lakuin? Bukan usaha itu dan sebagainya apa? Uang nggak ibaratnya apa udah dia tabungnya simpannya ke bank gitu? Oh enggak. Gua kalau Apa? tabungan gua pribadi yang nyimpen. Oh simpan di bawah kasur. Langsung cash. Oh bantal. Enggak bakal Ah. juga kayak Berangkas. mungkin kayak seperti itu kayak celengan gua taruh berangkas lagi. Ini. Nah, ini kan lagi mempertanyakan ketika lu punya uang. Jadi nggak apa sih bang anjing ya Enggak, udah ketika lu lah. punya uang. Ah, Anggaplah ya uang lu maksudnya oke nih. Maksudnya banyak nih. Uang itu mau lu puterin kemana? Kan Entah lu iya mau dia buka nggak ada usaha. prefer ya puterin nggak apa-apa sih anjing. Lu mau buka usaha atau ya mungkin ya udah lu anggurannya itu uang jadi tabungan. Dia ada uangan buat Jadi nggak berputar ke uang. Berputar. kalau gua lebih ke bikin kontrakan deh sebenarnya. Oh, nah itu ada. Nah, itu ada. Emang berarti kan uang itu lu akan Nggak puterin. diam. Nggak mungkin diam di. Iya. Yang gue pun juga kayak butuh harus benar-benar megang duit cash nih. Gue nggak bisa nih kalau kayak Anjing lah. duit gue selalu di ATM atau banking nggak bisa. Gue lebih ke cash sih sebenarnya. Ya udah Cash. ya. Karena apa yang gue rasakan di saat kita megang duit cash itu enak banget. Enaknya Kalau ada kebutuhan apa-apa segala macam. Kan sekarang jadi kan dari sekarang kan digital sekarang pun bayaran karena kan mudah. mudah, Bisa lebih transfer, mudah, iya, lebih mudah malah. Simple. Iya. Kenapa lu berpikiran Ya, itu? Gitu? masa lu megang 2 miliar, Iya. 2 miliarnya pengen lu taruh dompet gitu. Ribet nggak bisa, nggak ada Menurut kayak gua ya, dompet. kalau buat gue ya, uang cash itu seperlunya aja. Oh, kadang- gini, menarik gini. Kalau gue Mikirnya. contoh nih, enggak diem. Contoh nih, gue ada saldo, anggaplah ada saldo, di ATM ada saldo, itu juga di dompet ada cash. Gue di mana tuh, gue udah bisa tahu tuh kapan gue menggunakan cash, kapan gue menggunakan saldo duit gue di ATM buat bayaran. Contoh, gue ke Indomaret, ke supermarket, di rokok beli apa ibaratnya kayak di kantor, sikir dan sebagainya. Karena bisa QRIS, pakai QRIS. Makan yang di kantin, dia ada QRIS-nya pakai QRIS. Tapi ada juga tempat makan dia nggak nyediain QRIS, belum ada QRIS-nya, maksudnya belum ada lah di tempat saat itu biasanya. ini. Ya, kayak gitu, Oh, dia kayak bawa gitu, cash, kayak gitu. kayak gitu. Jadi berarti Ah. kayak ada perbatasannya. Jadi ibaratnya Ya, gue lu pakai, aneh, nah gue ada pakai cash, pembatasannya. gue pakai cash di saat gue gue bertransaksi orang itu Nggak udah menyediakan. menyediain Nggak gitu. menyediakan, Ya, kayak gitu kan. Untuk QRIS-nya digital, transaksi atau digital lah. transfernya gitu. Kayak warung nih, warung kan sekarang warung banyak nih, warung-warung Madura, warung-warung iya. kita beli rokok. Udah ditaruh tuh QRIS, QRIS-nya tuh di Sekarang depan mana-mana udah. kalase atau di Sekarang mana-mana. iya. Mau event itu lu belanja cuma 1.000 2.000 pun dah. Bisa kayak Udah pakai QRIS QRIS gitu. rata-rata. Gitu, gua Menurut- gitu. Menurut gua ya, kalau gua cash itunya ya gua pegang seperlunya aja karena mungkin kayak Udah parkir. lu beli bensin nih, beli bensin agak ribet buat gua kalau lu transaksi QRIS, pakai iya, lama. lama. Ya, sama Itu tuh lama. gue Buat bensin gua. selalu pakai cash Pasti gua. cash gua. Bensin. Tapi nggak tahu kenapa gue lebih untuk sekarang ya. Gue tahu lu karena lu nggak mau ada receh-recehan di ATM lu pengen bulat. Iya kan? Gue tahu. Bulat. Gue tahu lu banget. Lu pengennya bulat di ATM. Misalkan nggak suka tuh nggak ya. mau tuh kayak ada kayak pecah 45.000, 1.000 lah. Gue nggak mau. 543.000 nggak mau. Dia maunya bulat. Oh, harus gitu. bener-bener bulat itu pecah aja. Wah, gue ada. Kenapa anjing? kayak- Apa jadi mainnya jadi masalah? Jadi apaan, anjing? udah malas aja, boy. Maksudnya? Itu enggak intinya gini. Itu kadang jujur gue juga kayak gitu tuh bang. Kayak gitu kadang. Apa anjing? Apa? Karena gini, Masalahnya apa? kayak ngeliat anjing saldo ada receh-recehan aneh banget gitu. Kayak gue pengen Seharusnya- selalu bulat gitu. Dulu tuh begitu nih, gua. kalau gue ya, dulu begitu. Misalkan Lebay kayak kalian berdua, anjing. misalkan 100 nih, Ah, pecah nih. jadi Ada gope. Itu kan masih ada sisanya. Mungkin kalau 50.000 bisa ditarik. Ah. Sisanya kan enggak tuh.
Itu lebih nggak enak tuh kalau gua kayak gitu. Peduli Mendingan sih bulat. akal. Gua mendingan bulat. Nanti nggak masuk di akal. Ya, bukan nggak masuk akal itu. Jadi ada gue soal apa ya, manfaat, kepentingan, kalau lu debatin, menurut gua nggak penting udah anjing. Ya udah. nggak, walaupun nggak nanya. Aduh, walaupun nggak penting, cuma kan ini kita orang nih berbeda nih. Iya, iya. Ya kan? Enaknya kayak gimana nih? Menurut gua gini, intinya kalau ada saldo itu nggak bulat, ketika uang udah ngepres dan ternyata saldo yang nggak bulat, itu nggak bisa ditarik semua. Jadi anggaplah 95.000. Ya udah Yang bisa apa? ditarik cuma 50.000. Hah? Ya, Ya udah, sebenarnya terus 45.000 anggap itu lu bisa lu jadi beli rokok. digunakan untuk kris gitu. Iya, ya udah boleh. Gini. Apa? Lo kalau orang yang suka dengan nominal bulat, gue kasih tahu. Ketika nih, anggaplah ya, lu punya duit 95.000 yang tadi gue bilang. Nah, habis itu Habis ada lu betul anjing. 50.000 lu tarik jadi cash, 45.000 kan nggak bisa. Akhirnya lu beli rokok. Ya. Gue beli apa lah, beli jajan lah. Ya berarti gue pengen rokok nih, dia beli Gua rokok. beli rokok, oke. Anggaplah beli apa, mil. 38.000, 45.000 kurang 38.000 berapa? Ya, Sisanya 7.000. berapa? 7.000 tuh mau diapain lagi? Ya udah ngapain lu pikirin pertanyaan gua? Itu makanya lu diam. Orang yang terkonsep sama nominal bulat itu selalu dipikirin 7.000 gimana? Itu bang, itu lu nggak tahu. Nah itu lucunya, itu fun fact-nya. Serius, coba tanya. Benar. Coba tanya. Gak penting anjing. Iya, karena lu Tapi gini. kan kita gini udah, tapi kan sengaja aja. Bedanya gini. Kalau lu bulat 100 gitu kan, nggak 95 tapi 100, lu bisa tarik semua. Diem dulu. Gitu. Lu mungkin nih gua kasih paham karena gua pernah pemikiran lu seperti itu. Karena gini, gua kasih paham nih. Ketika lu punya duit 100, lu tarik semua, artinya lu kan nol. Lu belanja apapun, misalkan kayak beli rokok 38.000, masih ada kembaliannya. Intinya gue selama Intinya- yang gue butuhkan tercapai, udah gue nggak sampai masalahin sisanya anjing gitu aja harusnya. Ya, itu kayak gini. Kalau orang yang pemikirannya selalu nominal bulat, dia selalu pengennya bulatan lah intinya gitu. Lu bulat nol. hal itu terganggu, 10 perak itu nol bulat goblok. terganggu. Ya udah lah. Hal itu terganggu buat ada di saldo rekening lu terganggu. Ada susah 7.000 lagi nggak bisa gue apain. Kayak gitu bang. Karena Di orang ATM ini aja kayak ibaratnya nih. gini. Sedangkan kalau lu punya 7.000 di cash, lu bisa jajanin apa? Di ATM aja ngambilnya mesti bulat. Gitu. Gua tahu walaupun Nggak lu bisa tuh. padahal kayak gini, pada cerece tuh nggak boleh diambil ATM. Iya, gua. padahal sekarang ini jajan mau 7.000 pun Bisa, pakai gitu kris. dia. Bisa. Tapi ya dengan orang yang terkonsep sama terpaku sama nominal bulat itu nggak bisa bang. Ya udah lah anjing. Kayak ke bengkel nih. Isi angin 2.000. Ada QRIS, nggak ada QRIS. Enggak ada kira, tapi kan ibaratnya seenggaknya lu pasti megang cash kan, mereka kan ada cashnya. Ada cashnya Nggak, itu gini, gue kan konteksnya. Lu Nggak ngerti lah, terlalu nggak ngerti. prepare. Gue Nggak ngerti paham, tapi terlalu. Ya, karena gini, Bang. Lu gini kalau menurut Nih, gue. gini, kalau gue gini. Gue nih kalau walaupun Pelan-pelan lu ya. walaupun gue punya duit cash. Ya udah. Genap nih, kayak nggak pecah dah. 50.000 misalkan atau 100. Ini nih 100 aja nih, kalau udah pecah pasti 50-nya gua keep. 50 gua keep. Paling yang gua lancarin, gua jajan itu kayak Receh-recehnya. receh-receh pecah-pecahnya. Ya, intinya gini. Kalau itu sama, kalau itu kan berarti terkait di cash dong. Kalau itu sama kayak gua. Ibaratnya, aduh hanya udah gua tinggal cepet nih. Ya ibaratnya kemungkinan gua bakal dapat duit cash lagi. Anggaplah 3 hari lagi nih. Ya baca ya gue keep ya di saat-saat ya buat cash tadi sama gue capek gue keep ya mungkin kita gue buat dia benar-benar gue butuh yang gue butuhkan lah dimana yang buat jajan kebutuhan simple ya gue sesuaikan dengan receh tadi sama tapi yang kita Intinya gini, tapi gua nggak mau, intinya gini, orang yang punya pemikiran selalu nominal bulat itu lebih menguntungkan gua cashin dibandingkan gua harus mecahin itu di ATM gitu. Ya itu, maksud gua kalian iya bukan yang nggak make sense. Lu punya pemikiran lu tuh beda-beda. iya Bukan nggak tapi ibaratnya bagi gue gini aja terbiasa, itu hal terbiasa. iya terbiasa dengan orang itu. tapi maksud gue gini aja
lu yang dimana seharusnya mungkin sebenarnya itu bukan jadi masalah. Maksudnya kalau bener di mata gue ya, dari POV gue ya, ini kayak nggak perlu gue masalahin nih kayak persoalan ginian. tapi gue lebih secara logika. harusnya kan gitu Iya, kan. secara logika Tapi gara-gara lu terbiasa begitu, jadi di suatu hari anjing jadi masalah nih. Tapi itu kan doang. gue nih, kalau gue ya Nah, jadi nambah-nambahin beban M-banking pikiran itu kan aja. pakai internet kan, Ah. ya kan. Kalau duit gue dia megang semuanya, Hah? tiba-tiba gue mau narik nih, Ya itu bukan itu nggak ada. itu bukan alasan. Enggak ada alasan kan kehabisan Bukan alasan. ATM. Itu bukan alasan. Enggak. Itu bisa lu pakai kartu ATM Iya. bukan alasan. Sebenarnya intinya gitu. Orang yang nominalnya terbiasa dengan nominal bulat ketika Lu terpecah di ATM di rekening itu bakal terganggu bang dengan pecahan itu. Bukan gak enak tuh dilihatnya, sumpah dilihatnya Intinya gak enak. gitu. Itu Gini apa lu? lu jangan. Nah itu salahnya lu. Lucu banget. Salahnya lu. Bangsat. Ya itu salahnya lu. Kalian yang lu Gue juga pernah mengalami itu bang. Satu gini bang, lu nggak pernah ngalamin gimana ketika duit lu bener-bener pas 43.000 atau di bawah 50.000 dan itu nggak bisa ditarik. Sedangkan kebutuhan yang harus dibayar harus pakai cash. Gimana lu caranya? Coba gue ya alhamdulillah belum pernah ngalamin itu gitu. Ya, karena lu gua belum pernah ngalamin. Gua pernah ngalamin hal kayak gitu bang. Ketika gua harus paymentnya harus Kalau cash. kayak anggap kalau perumahan kosannya gue ngalamin ya udah paling kalau sana itu terjadi ya gue mau ngomong ya gue cari pinjaman dulu. Itu kan. Allah. Sekarang gitu harus berarti kan talangin lo 7.000 atau gimana kan atau gimana gitu. kan. Iyalah. Intinya gini. Ketika lu mengalami itu, wah anjir nggak bisa pakai kris nih, nggak bisa sistem transfer nih harus cash. Kan ada yang begitu. Bener nggak? Iya kan ada. ada kan. Sedangkan duit dari lu pas-pasan banget, lu nggak bisa narik cash. Gimana caranya? Di saat itu lu harus bayar cepat. Sedangkan ya kalau lu pinjam kan lu harus ngechat sana sini dulu, pinjam ya belum tentu dapat atau gimana. Walaupun cuma sekedar 7.000 kadang kalau orang udah nggak mau ngasih aja gitu kan. Sekarang gitu. Ada. Sekarang gitu. Sekarang kenapa ketika lu pernah ketemu kejadian gitu, lu nggak pengen tuh di saldo ATM lu tersisa di bawah Enggak tadi gue. minimal penarikan. Enggak. Bener? Iya. Ya itu makanya lu Enggak, jangan samakan. enggak, maksud gue ibaratnya kalau seandainya anggap itu sebelum itu terjadi gue seharusnya gue mikir ya mungkin yang lainnya kali ya bisa mengantisipasi seharusnya nih gimana sisa cash gue anggapnya sisa sekian atau aduh cash gue nggak ada nih tapi ternyata gue butuh ini. Beda karena lu nggak pernah Beda. bener-bener belum pernah ngerasain duit lu bener-bener cash udah habis tapi lu ada saldo di ATM nyangkut